Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih Jemaat Kristus Kasih Denpasar. Pada hari ini, hari Jumat 24 Oktober 2025, Tuhan berkenan memperlengkapi kita kembali dengan kebenaran firman-Nya yang terambil dari Yeremia 31 ayat 17 dan yang kedua dari Efesus 2 ayat 7. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu setia memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan hari baru bagi kami. Kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan berkat-berkat yang baru bagi kami. Sesuai dengan hari-hari baru Tuhan karuniakan bagi kami, baik itu berkat rohani dan juga berkat jasmani dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Untuk itu kami mohon kuasa Roh yang Kudus kiranya benar-benar menolong kami, mengurapi hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, mendalami, serta melakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, biarlah Tuhan juga mengurapi hati, mulut, lidah, pikirannya, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Pertama dari Yeremia 31 ayat 17, begini firman-Nya. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Yang kedua dari Efesus 2 ayat 7, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya memberi tema renungan pada hari ini, yaitu Made Cherhab, bukan Made Surlap, begitu ya. Apa itu Made Cherhab? Yaitu masa depan cerah dan penuh harapan, bukan masa depan suram dan gelap, begitu ya. Nah, itulah tema renungan pada hari ini. Ya, akhir-akhir ini kita pernah mendengar satu narasi atau statement yang viral begitu ya di Indonesia ini, yaitu Indonesia gelap, dikatakan begitu ya. Ya, bisa saja orang-orang yang ada di luar Tuhan kita Yesus Kristus memiliki narasi atau statement semacam itu, yaitu sangat pesimis terhadap kehidupan masa depan, baik kehidupan secara pribadi, kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Namun kita selaku anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, tentu Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya bagi kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja, jemaatnya. Oleh karena itulah kita meyakini apa yang Tuhan telah firmankan kepada kita, yaitu Tuhan memiliki rancangan yang indah kepada kita sesuai dengan firman-Nya, yaitu firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Yeremia 29 ayat 11 saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sesuai dengan
firman di Yeremia 31 tadi itu juga berkaitan dengan firman 29 ya, bahwa Tuhan memberikan dan menyiapkan masa depan yang cerah dan penuh harapan bagi kita anak-anak Tuhan. Meskipun nanti pada zaman akhir ya, bagaimana akan ada kesusahan besar pada zaman akhir, yaitu turbulensi dan juga sebelum rapture itu ya, sebelum pengangkatan anak-anak Tuhan akan ada kesusahan, kemelaratan yang sangat besar, tapi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepadanya akan dilindungi oleh kasih dan kebaikannya Tuhan. Semuanya itu akan diberikan kepada kita, akan disediakan oleh Tuhan secara dan dengan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah, apa saja yang Tuhan siapkan bagi kita? Yang pertama tentu yang prioritas, Tuhan akan menyiapkan bagi kita kekayaan rohani. Kekayaan rohani itu berupa apa? Sesuai dengan firman-Nya di Galatia 5, 22, 23 itu Tuhan menyiapkan kepada kita yaitu kekayaan rohani berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang 5 lainnya itu ya, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, itulah karakter-karakter Tuhan, karakter rohani yang Tuhan telah siapkan dan juga akan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu apakah Tuhan tidak menyiapkan kebutuhan kita yang lain? Tentunya juga Tuhan pasti menyiapkan kepada kita kebutuhan materi-materi yang akan dicukupkan juga kepada kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa orang kafir akan dikirim oleh Tuhan kepada anak-anaknya yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan selalu mengkonfirmasi kepada kita anak-anak Tuhan supaya senantiasa taat setia kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyiapkan segala sesuatunya yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita tentu ingat ya, bagaimana kalau anak-anak Tuhan itu yang selalu taat setia dan mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 pasti Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kita anak-anak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan ya. Semuanya itu tentu yang dimaksud yaitu apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, bukan keinginan kita, beda ya. Kebutuhan dan keinginan kita. Tentu Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah Yehova Jireh, gitu ya. Ya, meskipun nantinya pada zaman akhir akan ada kesusahan besar, dikatakan dalam Wahyu itu ya, bahwa gandum secupak itu harganya sedinar, dan bahkan jelai itu akan dua cupak jelai akan berharga 2 dinar. Nah, itu tentu akan sangat mahal sekali ya. Akan ada masa kesusahan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Namun sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini, Dia berjanji akan menyiapkan segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Bahkan Tuhan telah menyiapkan karakter-karakternya Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan kekurangan satu apapun di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah kita diminta oleh Tuhan untuk senantiasa setia dalam melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Meskipun nanti akan ada kesusahan besar. Baiklah kita mengingat Efesus 2 ayat 7 ini,
pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Yesus ada kebaikan Tuhan, kelimpahan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Oleh karena itulah iman kita harus tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan, sehingga kita senantiasa diberikan berkat, baik berkat rohani dan juga berkat jasmani di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita amini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 249 bait 1 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah menyiapkan hari depan yang begitu cerah dan penuh harapan bagi kami. Biarlah Tuhan senantiasa mengajar kepada kami untuk senantiasa taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu, apapun yang kami hadapi di dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami senantiasa tetap teguh di dalam iman hanya kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini juga ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, biarlah firman Tuhan akan senantiasa menolong kami untuk kami kuat, senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitas, kegiatan, usaha, pekerjaan, pelayanan kami, di mana Tuhan menempatkan kami pada hari ini, sehingga kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, demikian berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian sahabat kasih pada hari ini, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.